Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan hari ini, Jumat 15 Juli 2022, kita berjumpa kembali dan tentu kita semua sepakat akan mengawali semua aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita, sejenak kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya Ia menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 15 Juli 2022, diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 26. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. 2 Musa bidutul 22 ayat 26. Jadi jongjong ma si Musa di bahal ni parsaroan laos nin nama robema tuau manangise na mangalihod dirina tu Jahoba. Jadi marpunguma tulabungna saluhut halak lepi. Demikian firman Tuhan. Memihak kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hidup ini adalah perjuangan. Setiap saat kita dituntut untuk berjuang. Dalam diri kita melekat mentalitas siap untuk berjuang. Itulah sebenarnya Kristen, pengikut Kristus. Demikian juga dengan umat Israel. Israel yang artinya pejuang atau tentara Allah. Mereka juga bagaikan seorang tentara dituntut berjuang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang harus mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan ialah monoteisme dan monolatreia. Kemurnian iman hanya kepada Tuhan dan kemurnian penyembahan hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya Bapak, Ibu, monoteisme dan monolatreia ini adalah tuntutan keberadaan umat Israel sebagai umat perjanjian. Ketika Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel, serta-merta ada janji yang harus mereka penuhi. Tuhan Allah menjamin bahwa Dia senantiasa mengasihi umatnya, setia kepada umatnya. Lalu umat Israel juga dituntut setia hanya kepada Tuhan. Kesetiaan ini harus mereka tunjukkan dalam ibadah ritual menyembah hanya Tuhan Allah dan ibadah sosial melakukan hanya kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan hari ini
kita mau melihat satu cuplikan cerita dari perjalanan umat Israel di padang gurun, di mana Musa menuntut umat Israel untuk menentukan sikap memihak kepada Tuhan. Bapak Ibu, Musa dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menghadap di puncak Gunung Sinai. Serta-merta hukum Taurat, 2 loh batu, diberikan Tuhan Allah kepada umat Israel melalui Musa, hambanya. Melalui Musa sebagai pemimpin harismatis bagi umat Israel. Musa pun segera menghadap ke sana, dan setelah selesai dia pun turun dari puncak Gunung Sinai. Mendekat ke kaki Gunung Sinai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa mendengar suara-suara musik dan tarian. Dia sudah mulai curiga, ada apa dengan umat ini? Apakah mereka tetap setia hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu, boleh kita bayangkan bagaimana Musa bergegas untuk menghampiri umat Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata umat Israel sudah membentuk patung lembu emas untuk mereka sembah. Harun yang diserahi tugas memimpin umat Israel selama Musa menghadap Tuhan Allah di puncak Gunung Sinai, gagal melakukan tugasnya. Dia bukan pemimpin yang baik. Ternyata dia lemah. Dia tidak mampu membawa suatu kesungguhan bagi umat Israel untuk berjuang memelihara kemurnian imannya. Ketika umat Israel datang menuntut kepada Harun agar mereka segera dibuat patung lembu emas, Harun tidak berdaya Bapak Ibu. Tentu dia tidak setuju, tetapi dia tidak mampu mencegahnya. Inilah kegagalan seorang pemimpin Bapak Ibu. Musa melihat ini sebagai sebuah persoalan yang sangat mendasar, persoalan yang sangat serius. Itu sebabnya Musa marah. Dia menyuruh umat Israel untuk membakar sebuah patung lembu emas, dan debunya mereka campur dengan air, mereka tuangkan di sungai, dan harus mereka minum. Apa artinya itu Bapak Ibu? Musa dengan segala wibawa yang ada dalam dirinya sebagai pemimpin harismatis, mampu membawa pembaharuan, mampu membawa satu warna yang jelas dalam kehidupan umat Israel. Mereka harus memihak hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam nas kita boleh melihat bagaimana Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan itu, lalu dia menuntut umat Israel tanpa terkecuali untuk menentukan sikap. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Bapak Ibu, sejarah membuktikan apa yang dilakukan oleh Musa ini boleh mencegah semakin menyebarnya sinkretisme. Mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka kembali menyembah hanya Tuhan Allah. Itu sebabnya mereka diperkenankan Tuhan melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pembelajaran apa yang boleh kita lihat dalam nas kita satu hari ini? Yang pertama,
betapa pentingnya kita menentukan sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki sikap komitmen yang jelas memang menuntut perjuangan. Kadang kita harus berkorban, dan kadang kita harus berani keluar dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sebagai orang percaya, zona nyaman yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai pembelajaran bagi kita dari nas kita yang pertama ialah mari membangun komitmen untuk menyembah hanya Tuhan Allah, memihak hanya kepada Tuhan Allah. Tentu Bapak Ibu, dalam segala aktivitas kita satu hari ini, kita ditantang untuk menentukan sikap kita, bagaimana kita selalu bekerja, selalu berpihak kepada Tuhan dalam melakoni pekerjaan kita. Itu artinya Bapak Ibu, kita hanya melakukan segala pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau Martin Luther berkata ora et labora, awali semua pekerjaanmu di dalam doa. Maka kita lanjutkan laborare et orare. Pekerjaan kita adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Mari sepakat Bapak Ibu, melakukan segala aktivitas kita satu hari ini hanya yang berkenan kepada Tuhan. Itulah pewujudan sikap kita yang memihak kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan kita percaya ketika kita melakukan ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, dari nas kita boleh memetik pembelajaran betapa pentingnya peranan dan kehadiran seorang pemimpin. Bapak Ibu, sesungguhnya kepemimpinan atau seorang pemimpin bukan persoalan struktur, bukan persoalan jabatan, tetapi persoalan wibawa, persoalan pengaruh, persoalan kompetensi. Pertanyaannya ialah sebesar apa dan sejauh mana kita boleh berpengaruh dalam setiap tindakan kita, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita hadir. Bapak Ibu, mari dengan kehadiran kita, dengan kepemimpinan kita, kita membawa orang-orang di sekitar kita memihak kepada Tuhan. Itu artinya semua kebijakan, semua tindakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, untuk semuanya itu dibutuhkan perjuangan. Kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Sesungguhnya DNA kita adalah karakter petarung, bukan karakter yang safety player, apalagi karakter yang oportunis. Mari Bapak Ibu, nikmati segala aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, dan mari pastikan kita memihak kepada Tuhan dengan cara melakukan segala pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, menjauhkan, meninggalkan, menyingkirkan segala pekerjaan yang tidak Tuhan kehendaki. Dan mari pastikan dimanapun kita berada, kita berani menjadi pembeda, membawa orang-orang di sekitar kita untuk memihak kepada Tuhan. Dengan hidup seperti itu, maka nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kita boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya Bapak Ibu, selamat beraktivitas,
Selamat menikmati perjuangan, dan mari hadirkan monoteisme dan monolatria di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.